Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Gini, hari ini kita bakal ngebongkar habis-habisan pemahaman kalian soal uang. Kita bakal buang jauh-jauh teori usang yang diajarin di sekolah dan membedah secara belak-belakan gimana sih kerangka kerja kapitalis yang sebenarnya dipakai sama para miliarder. Kalau selama ini kalian ngerasa stuck atau terjebak secara finansial, siap-siap ya, karena kita bakal nyelam dalam banget ke cara kerja sistem ini. Coba tebak angka ini, 79%. Ya, berdasarkan data, hampir 80% dari para jutawan atau miliarder saat ini tuh ternyata membangun kekayaannya benar-benar dari nol absolut. Mereka ini murni sosok yang self-made. Fakta ini langsung mematahkan satu mitos besar. Membangun kekayaan dari titik nol itu jelas bukan hal yang mustahil. Jadi, kalau kalian mikir jadi kaya itu cuma soal hoki-hokian atau harus lahir dari keluarga super tajir, kalian salah besar. Ada formula spesifiknya, sebuah sistem terstruktur yang dipakai sama mayoritas orang kaya. Dan rahasia terbesarnya? Formula ini bisa banget dipelajari sama siapa aja yang berani menelan pil pahit tentang gimana realitas dunia ini bekerja. Terus, apa sih definisi kaya yang sebenarnya? Jarak antara apa yang kita orang biasa anggap kaya, katakanlah punya 1 miliar atau 10 miliar, dengan kekayaan sejati itu gila, jauh banget. Bayangin aja ada lompatan masif ke 100 miliar, sampai ke puncak 1 triliun, yang setara dengan level kekayaannya Warren Buffett. Kita di sini nggak cuma ngomongin uang buat sekedar hidup aman, kita ngomongin skala kekayaan yang bisa mengubah realitas. Oke, kita masuk ke bagian 1. Formula yang salah, waktu bukan uang. Ini fondasi yang penting banget buat kita pahami. Banyak dari kita kan ngerasa frustrasi ya, biaya hidup naik terus, tapi gaji segitu-gitu aja. Nah, kalau kalian ambil rute karyawan, kalian tuh mentok di batas matematis. Gaji dibagi rata-rata 180 jam kerja sebulan. Ada batasan absolut seberapa banyak waktu yang bisa kalian tukar, karena ya manusia kan butuh tidur. Sebaliknya, rute kapitalis, itu pakai persamaan yang ada batasnya. Nilai ditambah leverage sama dengan kekayaan. Ini bukan soal berapa lama jam kalian kerja, tapi gimana kalian bikin sistem bekerja buat kalian. Dan pola pikir lama ini, ujung-ujungnya bawa kita ke semacam jebakan karir. Kalian capek-capek naik tangga korporasi, hidup ngirit gila-gilaan selama puluhan tahun, baru bisa jadi direktur kaya pas umur 65 tahun. Uangnya sih dapat ya, tapi sadar nggak? Kalian udah ngorbanin aset paling berharga yang nggak bisa dibeli pakai uang. Masa muda kalian sendiri. Lanjut ke bagian 2, rahasia pasar, nilai persepsi. Ini adalah kunci buat memotong jalan yang panjang tadi. Gimana caranya kita bisa kaya di usia muda? Hukum alam kapitalisme tuh gini. Di dunia nyata, kalian nggak dibayar berdasarkan seberapa keras kalian keringetan. Nggak sama sekali. Kalian dibayar berdasarkan seberapa besar nilai kalian di mata pasar, atau yang disebut nilai persepsi. Pasar menilai kalian murni dari seberapa sulitnya kalian buat digantikan. Kenapa artis papan atas atau analis top bisa dapat porsi uang yang supermasif dibanding pekerja lapangan yang jelas-jelas kerjanya lebih capek secara fisik? Ini tuh dinamika pasar bebas, pemenang ngambil semuanya. Makin gampang peran kalian digantiin, kayak staf umum gitu, makin rendah juga nilai persepsi kalian. Para pemain elit menguasai uang paling banyak ya karena cari pengganti mereka itu susah minta ampun. Terus gimana dong caranya kita naikin nilai persepsi ini dan bikin kekayaan eksponensial? Nah, ini dia 3 langkah cetak biru yang sering banget dipakai para ultra kaya. Pertama, selesaikan masalah besar. Kedua, terapkan sistem leverage. Dan ketiga, ini yang paling krusial, kuasai ekuitas. Yuk kita bedah satu-satu. Oke, langkah pertama, selesaikan masalah besar. Ingat baik-baik, mengejar uang secara langsung itu ibarat lari di treadmill. Kalau kalian ngejar uang, uangnya bakal lari. Yang harusnya kalian buru itu masalah berskala masif di masyarakat. Makin besar masalah yang kalian pecahin, makin deras uang yang bakal ngikutin. Tapi ingat analogi ini ya, ide itu cuma sepatu basket. Kalian bisa aja pakai sepatu basket paling mahal sedunia. Tapi kalau nggak punya skill buat main, ya tetap aja kalah di lapangan. Ide bisnis tuh murah banget. Eksekusi yang gila-gilaan itu segalanya. Terus, cara eksekusinya gimana? Kalian harus pinter-pinter berselancar di atas tren. Bikin software AI buat video misalnya. Itu jauh lebih gampang buat narik modal dari investor dibanding kalian buka bisnis laundry konvensional. Kenapa coba? Karena kalian mecahin masalah di industri masa depan yang skalanya berpotensi gampang banget tembus pasar global. Masuk ke langkah kedua, kekuatan leverage. Ini adalah cara melipat gandakan dampak kalian. Punya solusi hebat aja nggak akan cukup bikin kalian jadi miliarder kalau kalian harus melek 24 jam sehari buat ngurusin itu. Archimedes pernah bilang, beri aku pengungkit dan bumi akan kugerakkan.
Leverage atau daya ungkit itu ibarat kunci rahasia buat melipat gandakan hasil kalian sampai tak terhingga tanpa kalian harus nambah jam kerja secara proporsional. Ini cara mutlak buat misahin waktu dari pendapatan kalian. Di era kapitalisme sekarang, leverage modern tuh berarti kalian bikin produk yang biaya produksi tambahannya nyaris nol saat dijual berkali-kali. Coba pikirin Netflix atau software-software langganan. Mereka cuma capek bikin sistemnya satu kali di awal, tapi abis itu bisa dijual ke 10 juta orang barengan, tanpa ada tambahan biaya produksi yang bikin pusing. Coba bandingin deh, kalau kalian punya agensi jasa, dapat 10 klien besar aja udah pasti bikin kalian nggak bisa tidur kan? Waktu habis kepake semua. Tapi, kalau kalian bikin perangkat lunak AI, kalian bisa dapat 100.000 user, dan sistemnya bakal terus melayani mereka, bahkan pas kalian lagi asik tidur pules. Inilah yang namanya penciptaan kekayaan masif. Sekarang kita sampai di langkah ketiga, permainan ekuitas. Ini dia tahapan akhir para raksasa konglomerat. Disinilah sistem kapitalisme benar-benar bekerja. Ekuitas alias kepemilikan saham atas mesin bisnis itu sendiri adalah aset tunggal paling berharga yang bisa kalian pegang. Jauh lebih berharga dari sekedar gaji gede atau dividen. Memiliki bagian terbesar dari mesin penyelesai masalah yang kalian bangun adalah tiket utama menuju daftar orang terkaya. Terus, gimana cara mereka bikin ekuitas ini bernilai fantastis? Mereka pakai apa yang disebut spiral kekayaan. Polanya tuh selalu berulang. Kasih janji dan visi masa depan ke pasar. Amankan modal publik yang gede pakai kepercayaan itu. Habis itu, baru deh uangnya dipakai buat ngebangun solusi benerannya. Dan hasilnya, ekuitas mereka terbang ke bulan. Nilainya meroket tajam. Kita bisa lihat praktek ini kejadian secara live sekarang. Coba lihat Jensen Huang dari Nvidia. Dia ini pakai strategi buku panduan demam emas. Dia nggak repot-repot nambang emasnya. Dia jualan skopnya, yaitu chip AI. Dia jual visinya, dapat suntikan modal raksasa dari pasar buat riset, eksekusi produknya, dan terus nahan ekuitas pribadinya sampai nilainya meledak menembus triliunan dolar. Pada akhirnya, buat apa sih semua perjuangan berdarah-darah ini? Tujuannya bukan cuma buat pamer mobil sport ya, melainkan buat dapatin kemandirian finansial total. Sampai di satu titik di mana kalian pegang kontrol penuh atas waktu kalian dan bebas menentukan dengan siapa kalian mau berurusan. Posisi kebebasan absolut ini sering banget kita sebut sebagai FU money. Jadi, coba kita renungin satu perspektif terakhir ini. Selama kalian masih terjebak di jebakan konsumen, terima gaji bulan ini, terus dihabisin buat belanja di bisnis milik orang lain, kalian tuh sebenarnya cuma lagi mindahin waktu kalian buat modalin orang-orang yang paham cara main ekuitas. Realitas kapitalis menuntut kalian buat pindah posisi. Jadilah orang yang bikin sistem, kuasai ekuitasnya, dan biarin modal itu ditarik ke arah kalian. Dan itu membawa kita ke akhir sesi bedah materi kita kali ini. Rute kapitalis yang baru aja kita bahas emang sangat logis dan terstruktur banget, tapi kita juga nggak bisa bohong. Jalannya luar biasa keras dan butuh pengorbanan yang masif. Nah, kebenaran dari sistem ini udah dibeberkan secara jelas. Mengetahui semua ini, pertanyaannya sekarang, jalan mana yang bakal kalian pilih? Terima kasih udah ngikutin sampai akhir, dan sampai jumpa di analisis mendalam kita berikutnya.